Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel pada hari Jumat 24 Juli 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang menyiasati hidup yang terbatas. Dasar dari tema ini adalah teks Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Kita semua tahu bahwa hidup itu adalah anugerah. Tuhan menganugerahi kita hidup. Dan meski kita telah berdosa, ternyata Tuhan tetap mencintai kita. Walaupun hati kita masih kering, berbatu, berkerikil dan bersemak duri, Tuhan tidak berhenti untuk menaburkan benih cintanya supaya kita bisa menghasilkan banyak buah. Lantas bagaimana kita menanggapi anugerah yang sedemikian unggul ini sehingga hidup kita bagikan tanah yang subur sebagaimana yang dituliskan dalam kitab suci hari ini? Mari kita melihatnya dalam 3 poin kecil berikut. Yang pertama, mengerti. Kita telah mendengar tentang Yesus sebagai putra Allah. Dia yang menyelamatkan hidup kita dari belenggu dosa. Dan karenanya kita mengimaninya lalu dibaptis. Itulah pintu gerbang pertama yang membuka aliran rahmat Allah memenuhi seluruh hidup kita. Kita kemudian dikenyangkan oleh santapan rohani Ekaristi, dipulihkan dari luka dosa dalam sakramen pengampunan, diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus agar semakin dewasa dalam iman lewat krisma, dikuatkan di saat-saat kritis melalui sakramen perminyakan dan seterusnya. Namun meski rahmat tumpah melimpah dalam hidup ini, kita masih juga berlaku salah. Hidup kita masih juga mandul dan tidak menghasilkan buah. Meski Allah terus berusaha mendekat, kita malah terus membuat jarak dengan perilaku yang jahat. Pertanyaannya, mengapa kita menjadi orang yang sulit untuk berubah dan kemudian berbuah? Sabda Tuhan hari ini kiranya memberi penegasan bahwa salah satu penyebab dari semua itu adalah kita mendengar tetapi tidak mengerti. Sama seperti para murid yang dahulu bersatu dengan Tuhan setiap hari, bersekutu dengannya dalam aktivitas harian mereka. Tetapi karena mereka tidak mengerti isi kitab suci, mereka kemudian pergi ketika Yesus menderita. Otak kita tentu tahu tentang Allah, tetapi kita tidak mengerti Allah dan kehendaknya. Akibatnya adalah kita seringkali mengukur segala sesuatu bukan atas dasar kehendak Allah, tetapi atas dasar diri kita sendiri. Kita melupakan itu dan fokus pada ego kita. Dalam kondisi seperti inilah kuasa jahat itu lantas merebut pengertian kita tentang kehendak Allah. Akibatnya segala sesuatu yang baik dan benar akan dikabulkan. Sehingga kita membenarkan yang salah dan jahat. Atau kita tidak mengerti bahwa itu adalah salah dan jahat. Karena tidak mengerti, maka kita kemudian tidak menjadi taat kepada Allah dan kehendaknya. Padahal satu-satunya hal yang membuat kita ini akan selamat adalah ketaatan kita kepada Allah. Tapi karena kita tidak mengerti itu, akibatnya adalah kita tidak menjadi taat. Bagaimana bisa taat? Padahal kita tidak mengerti. Maka inilah yang penting kita sadari pertama, bahwa pengertian itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mengerti lewat pikiran dan juga mengerti lewat hati sehingga Allah dan kehendaknya itu bisa kita temukan dalam hidup.
Sekarang mari kita melihat bagian kedua tentang menderita. Tanah hati yang tidak subur akan menjadi sebab benih yang ditabur hanya akan tumbuh sebentar saja. Inilah gambaran para pemula dalam hidup rohani. Pada umumnya kita yang sudah mulai memasuki hidup rohani akan mengalami suasana hati yang menyenangkan. Hidup doa terasa begitu lancar dan semuanya tampak indah. Namun hidup rohani yang menghasilkan buah bukanlah tentang perasaan senang, bukan perasaan sukacita atau perasaan bahagia. Benar memang pada masa awal kita bagikan bayi yang menyantap bubur dan air susu ibu. Tidak usah usaha yang begitu keras, tapi kita sudah bisa mengalami rasa kenyang dan hati kemudian tenang dan akibatnya tidak menangis. Namun setelah itu anak akan makan makanan yang keras seiring gigi yang mulai tumbuh. Tujuan hidup rohani bukan pada perasaan senang atau sukacita. Perasaan-perasaan semacam itu bukan akhir perjalanan hidup rohani kita. Disinilah pada pembacaan kitab suci yang berkisar tentang tanah yang subur tersebut, sebenarnya kita diajak mengerti antara perbedaan perasaan hati dan pengalaman cinta. Kita tidak boleh berhenti di situ dan mesti terus maju. Dan untuk maju ada penderitaan sebagai batu uji. Derita adalah sarana untuk memurnikan pergumulan hidup kita. Kita di situ diminta setia dalam penderitaan itu agar sampai pada inti hidup kita, yaitu cinta. Dan cinta yang sebenarnya adalah Allah sendiri. Maka tanah yang subur yang menghasilkan banyak buah pada hakikatnya adalah tanah yang telah teruji, terbebaskan dari batu kerikil dan semak duri yang kemudian mudah ditanami oleh benih sabda Allah yang kemudian membuat kita semua dapat menghasilkannya. Karena di situ kita telah memurnikan dalam kesetiaan. Penderitaan bukan sesuatu yang asing. Karena penderitaan adalah efek dari kita berjuang mengalahkan dosa dan kelemahan. Sekarang mari kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu menghasilkan. Jadi setelah kita mengerti tentang kehendak Allah dalam hidup kita, kemudian kita diajak untuk sungguh-sungguh bergumul dalam kesetiaan walaupun dipenuhi dengan penderitaan. Kita sekarang mencoba merenungkannya tentang hasil buah tersebut. Perumpamaan benih yang menjadi pohon dan kemudian berbuah lebat memang sangat menarik untuk menggambarkan tentang perjalanan hidup rohani kita. Ketika pohon sudah bisa berbuah, maka hidup pohon tersebut akan lestari. Karena akan muncul pohon-pohon yang baru. Demikianlah Tuhan memberi kita berbagai anugerah agar kita dapat menghasilkan banyak buah. Sehingga kita akan menjadikan diri kita memiliki hidup yang abadi. Ada satu tahapan penting yang mesti kita pahami. Buah yang sebenarnya mesti kita hasilkan itu seperti apa? Ada kalanya kita ini sudah puas ketika sudah menjadi baik dan benar. Doa-doa kita manjur sehingga bisa menyembuhkan banyak orang. Kita terkenal sangat murah hati dan banyak amal, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Hidup kita telah berbuah menjadi kegembiraan bagi orang lain. Ketika kita mulai merunut wah aku ini sudah baik sampai titik ini, disitulah sebenarnya kita tidak boleh berhenti. Sebab sebuah pohon itu pada akhirnya akan tumbang dan buah yang dihasilkan akan masuk ke dalam tanah supaya tumbuh pohon baru. Hal ini menggambarkan bahwa hidup kita apapun itu akan lenyap kembali kepada tanah.
Maka perjalanan hidup rohani kita bukan tentang menjadi hebat atau luar biasa, bukan. Atau bukan sudah melakukan ini atau itu, bukan juga. Bahkan dikatakan jasa kita ini sebenarnya tidak sungguh menjadi andalan dalam hidup ini ketika berhadapan dengan Tuhan. Sebab ketika dibandingkan dengan Tuhan, jasa kita sebesar apapun tidak sebanding dengan jasa yang Tuhan lakukan. Tetapi kemudian kita mesti sadar bahwa akhir hidup kita atau tujuan atau cita-cita hidup rohani kita adalah bersatu dengan Allah. Maka segala yang baik, yang rohani sekalipun, bahkan anugerah yang luar biasa dari Allah sekalipun, pada akhirnya meski kita tinggalkan, kita tidak boleh berhenti pada buah-buah itu semata. Pada kekaguman akan buah yang kita hasilkan saja. Tidak. Memang kita akan berbuah. Tetapi kita sendiri tidak boleh berhenti pada buah tersebut. Kita mesti sampai pada titik ujung dari perjalanan rohani kita, yaitu bersatu dengan Allah. Buah-buah akan kita tinggalkan, segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Maka dikatakan semuanya itu ditinggalkan, hanya satu yang tidak, yaitu cinta. Dan cinta itu adalah Allah. Maka seluruh hidup kita pada akhirnya bertujuan supaya kita bersatu dengan Allah. Kita tidak boleh berhenti pada satu titik tertentu, tapi terus berjalan sampai titik akhir, yaitu Allah sendiri. Tuhan memberkati kita.